Oke. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Mari yang percaya bersama-sama kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Dan percayalah di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan yang kita sembah selalu hadir di setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga kau yang malam hari ini yang sakit tiba-tiba saja sembuh. Dan percaya kekuatan yang dari Tuhan yang akan memulihkan, memberkati, bahkan akan memberikan kekuatan yang baru kepada Bapak Ibu Saudara saya. Mari bersama-sama kita akan satukan hati sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh ada, kami percaya bukan karena kekuatan kami, tetapi kami percaya karena kemurahan Tuhan yang turun-temurun di atas hidup kami. Terimalah sembah dan hormat kami Tuhan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik dari dulu, sekarang, sampai kepada selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yang percaya mari bersama-sama berkata, amin. Sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Ya dalam syandaralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Yang percaya bersama-sama berkata, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yang percaya mari bersama-sama angkat tangan begini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
haleluya. Jadikan aku Tuhan doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saya bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Segala hormat sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kaulah Allah penyembuh hati. Kami tetap percaya Kau sumber kesembuhan, sumber perlindungan, sumber pemeliharaan hidup kami. Terimalah sembah, sebab Kau yang layak disembah. Marilah putus bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami di saat kami memuji dan menyembah Kau Tuhan. Jadi percaya urapan yang baru, damai sejahtera yang baru akan dinikmati setiap hari. Haleluya, syaralamu, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, yang melayani sembah Tuhan. Kau Tuhan pulihkan kami sehingga saat kami memuji Kau, biarkan telinga kami mendengar bahwa Allah yang kami sembah lebih besar daripada masalah kami sekarang. Haleluya.
Diam dalam hati-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan, dan Engkau menikmati kami. Haleluya, kami berada di hadirat-Mu, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Coba berikan blessing bersama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, dan ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, hadirat-Mu Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan memenuhi sekeliling, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Yang percaya mari bersama-sama berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, dan ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya, Bapa
yang layak. Mari percaya sama dia, percaya bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bersama dia. Pengadilan haleluya. Dalam nama Yesus, saya mujizat tetap ada buat kami Tuhan. Ada baik saya disembah. Ya Bapa, ya Roh Kudus telah hadir dalam kami segala hormat, segala sembah, pujian syukur hanya bagimu. Sungguh indah kasih dan sayang, tempat menghiburkan bagi setiap hati yang terluka. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ku cari wajah kasih, bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari bersama-sama panggil nama Yesus. Panggil namamu, panggil namamu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Datang penuh kasih dan
sayang, kau teman dan hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kasih menara berlimpah. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Tuhan. Mari bersama-sama sembahnya. Penuh kasih sayang, tempat hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sudahkah Tuhan perlindungan? Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber percaya. Haleluya. Bersama-sama sembah Dia, pujilah Dia. Hai jiwaku, pujilah Dia. Percaya. Haleluya. Raja yang berbeda, kami segala pujian hanya satulah Yesus. Katakan saudaraku, tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Katakan kamu puja dan puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
sambutlah Yesus, dan Yesus, berilah dia hormat, dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Ya, ku puja, cinta ku sembah, haleluya. Mari saudara, ya sungguh indah Dia Yesus. Saya memuji Tuhan, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia dia cinta daku, akan ampuni segala dosa kami, dan ampuni itu. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, mari yang percaya, mari bersama-sama angkat kedua tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tinggikan Yesus, sambut dia di atas awan-awan, Bapak Ibu Saudara itu, haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Cinta ku sembah, haleluya. Sekali lagi bersama-sama, sambut Tinggikan Yesus, dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus cinta sembah, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percaya saudara, di saat kita memuji sekali melalui percaya Yesus yang kita sembah hadir di rumah kita masing-masing. Mari bersama-sama angkat tangan. Bersama-sama sekali lagi sebelum mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Dia kata ku puja, cinta ku sembah,
Aku puja, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Beri sama-sama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama dengan kami katakan, amin. Kami serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Stacy Rukat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami puja. Engkau adalah Allah yang kami muliakan. Segala hormat dan kemuliaan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih penyertaan perlindungan-Mu bagi kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada. Ini karena cinta-Mu Tuhan. Darah Yesus Roh Kudus yang berkuasa atas kami dan keluarga kami. Dan semua yang ada Tuhan saat ini Bapa di sumber ini Tuhan. Bapa, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Biar kami juga mau mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami. Karena di saat kami mengampuni, Engkau juga mengampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bapa, urapi hamba, urapi kami semua juga Tuhan. Berikan roh hikmat, pewahyuan, marifat, supaya kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, iman kami akan bertumbuh di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, karena Engkau berkata tentang firman. Kalau Engkau mengasihi aku, lakukanlah firman-Mu. Makasih ya Tuhan, kami percaya juga Tuhan. Kalau Engkau berkata dalam firman-Mu, lakukanlah firman-Mu, supaya aku akan melindungi Engkau di hari pencobaan yang akan datang, yang akan menimpa semua umat manusia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami sepakat, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Senang sekali ya bisa bertemu kembali. Makasih atas hambanya Bapak David, juga semua yang ada di sini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya lagi untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat yang diberkati ya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan pada malam hari ini, kita lambaikan tangan kita ya. Puji Tuhan, kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan ya. Haleluya. Malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita juga baru memperingati hari kemerdekaan ya bangsa Indonesia, dan kita percaya bahwa kemerdekaan yang ada di bangsa kita Indonesia ini karena anugerah dan pemberian Tuhan ya. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa buat bangsa ini dan bahkan 5 benua, karena kita percaya bahwa kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga ya. Walaupun bumi ini akan bergoncang, bumi akan berlalu, tapi selama masih ada anak-anak Tuhan, pasti Tuhan lindungi kita semua ya. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan saudara untuk berdoa, bersyafaat buat bangsa ini ya. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan yang selalu berseru siang malam untuk berdoa buat bangsa kita ya. Pada malam hari ini saya beri tema juga tentang merdeka dari dosa ya. Kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan saat Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya yang begitu mahal untuk saya dan saudara. Dan kita percaya di saat kita percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita percaya kita sudah dimerdekakan saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
yaitu Yesus Kristus, untuk datang menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara ya. Kita sudah merdeka atas dosa-dosa ya. Berarti saudara, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita menguasai dosa itu ya. Jangan sampai dosa menguasai kita lagi. Padahal kita sudah dimerdekakan. Saudara, mari kita baca di Roma ya. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2, nanti kita loncat-loncat ayatnya, tidak semua, cuma loncat-loncat saja saudara. Roma 8 ayat 2, ayat 5 sampai 6 dan seterusnya ya. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita, saudara ya. Luar biasa, kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita ya, yaitu Roh Yesus Kristus dalam diri kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Roh yang hidup dalam diri kita itulah yang memerdekakan kita, saudara, dari hukum maut ya, dari hukum maut, hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita percaya di saat kita tahu bahwa Roh Kudus sudah tinggal di hati dan pikiran kita ya. Kita tahu di saat kita pun mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti Roh Kuduslah yang memberikan kita apa saudara? Memberikan kita suatu peringatan ya. Karena kita tahu memang Roh Kudus yang sudah tinggal di hati kita. Kita mengucap syukur saudara ya, bahwa ada Roh Kudus yang selalu membimbing kita, bahkan Roh Kudus yang menguatkan kita di waktu kita mengalami kesedihan ya, putus asa, kita ada yang memberikan suatu kekuatan, yaitu Roh Kudus. Kita baca di ayat yang kelima dan seterusnya ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Ayat yang ke-6 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang hanya selalu memikirkan apa? Sesuatu yang dari Roh ya. Kita anak-anak Tuhan tidak lagi memikirkan sesuatu yang daging, saudara, yaitu kedagingan ya. Nah, tapi kita memikirkan hal-hal yang Roh, saudara. Kita memikirkan hal-hal yang kerajaan Allah, saudara. Ya, kerajaan Allah itu bicara soal apa? Kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang kita pikirkan saat ini, saudara ya. Jadi kita tidak memikirkan lagi hal-hal kedagingan, karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman ayat yang ke-6 berkata begini, karena keinginan daging adalah maut, saudara, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, kita percaya kita adalah milik Kristus karena Roh Kudus sudah dalam diri kita ya. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam tetapi kita sekarang ini hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita hidupi firman Tuhan dalam diri kita. Nah, itu tandanya kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan juga selanjutnya, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Saudara, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus ya, yaitu Yesus Kristus sendiri dalam diri kita, firman Tuhan katakan berarti kita bukan milik Kristus ya, bukan milik Kristus. Jadi kalau orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, orang sudah percaya bahwa Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Di ayat yang ke-13 ya, kita ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini saudara, jika kita hidup dalam daging, kita akan mati ya, karena upah dosa adalah maut. Dan kalau kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan memiliki suatu kehidupan yang suatu kebinasaan, saudara. Dan B berkata, 13b berkata, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi karena Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan itu ya, atau dosa-dosa, saudara ya. Kita yang menguasai dosa itu, dan kita akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, saudara ya. Kita tahu ikut Tuhan itu bukan cuma yang enak-enak saja, saudara. Kita hidup, kita ikut Tuhan itu kita akan memikul salib, saudara ya. Kita akan mengalami mungkin penderitaan ya. Karena apa, saudara? Penderitaan yang kita alami itu mungkin bukan perbuatan kita ya, tapi penderitaan-penderitaan yang kita alami karena itu, saudara, karena kita mau hidup di dalam kebenaran ya. Misalnya ada orang yang menyakiti hati kita, kita tidak bisa membalas. Nah, itu juga suatu penderitaan, saudara ya. Kalau kita belum dalam Tuhan, mungkin kita akan membalas. Tapi kita sudah dalam Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal itu ya. Kita tidak bisa membalas lagi. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau orang yang memusuhi kita, doakan mereka, saudara, supaya mereka juga bisa menerima kasih anugerah daripada Tuhan ya. Nah, itu juga suatu penderitaan, saudara. Kita harus menyangkal diri kita, saudara ya. Mungkin kita hidup dalam dosa yang tadinya kita mungkin senang dengan hal-hal yang kedagingan, tapi mulai kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita yang sudah membuat kita untuk menuruti firman-firman Tuhan itu akan sangat bertentangan dengan kedagingan yang ada dalam diri kita, saudara ya. Saudara, firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat 25 juga berkata begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya ya. Jadi Yakobus 1 ayat 25 ini berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, kita meneliti hukum itu adalah hukum apa, saudara? Hukum firman Tuhan. Kita meneliti firman Tuhan ini, saudara ya, dan kita bertekun untuk melakukan firman Tuhan, ya. Jadi kita bukan hanya mendengar dan untuk melupakan, tapi kita bertekun, yaitu kita melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ini kemerdekaan ini, saudara ya. Kita akan berbahagia dengan perbuatan kita, karena kita percaya kita melakukan sesuatu yang baik, saudara. Percayalah bahwa kita akan berbahagia. Firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Kita lihat juga di Galatia 5 ayat 13 ya. Galatia 5 ayat 13 berkata seperti ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi saudara, kita ini sudah dipanggil untuk merdeka ya. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa ya. Nah, jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita justru membuat kita semakin tekun ya, mencari Tuhan, hidup berkenan di hadapannya. Saudara, jangan justru kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan kita berbuat dosa, saudara ya. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata seperti ini. Kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kita percaya ya, Tuhan ada di bangsa kita ya. Kita percaya, saudara ya, perlindungan Tuhan sangat nyata. Kita sudah lihat, saudara ya, bagaimana yang Tuhan sertai, Tuhan lindungi bangsa kita walaupun terjadi suatu goncangan, tapi kita tetap berdoa buat bangsa kita. Karena apa? Roh Allah ada di bangsa ini ya. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita juga, saudara, percaya di dalam tubuh kita ada Roh Kudus ya. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan ya. Kemerdekaan dalam segala hal, saudara ya. Nah, kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itulah kemerdekaan. Kita merdeka dari apa, saudara ya? Ya mungkin dari rasa takut, merdeka dari rasa kekhawatiran, ya, karena firman yang memerdekakan kita, saudara. Kita khawatir dengan apapun, bahkan mungkin sakit penyakit, tapi kita percaya kita akan diberikan kesembuhan, ya. Kita berdoa, bahwa bilur-bilur Tuhan yang sudah menjamah dan menyembuhkan kita, ya. Dan kita percaya kita akan mendapatkan kemerdekaan, kesembuhan itu. Kita imani, saudara. Mungkin saudara di tengah pergumulan rumah tangga, masalah ekonomi, sakit penyakit ya, saat ini yang begitu terbelenggu dengan keadaan yang ada, percayalah kita perkatakan firman. Karena firman ini adalah kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kita.
Mungkin kita tertekan, kita katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya kita yang harus memuji Tuhan. Kita harus bangkitkan ya. Seperti Daud katakan di waktu dia tertekan, dia katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Nah itu saudara. Seringkali juga kita ya mengalami hal-hal seperti itu. Anak Tuhan juga bukan berarti tidak pernah mengalami hal. Mungkin rasa kecewa, kekhawatiran, kesedihan. Nah ini saudara, rasa takut ada saudara ya. Nah, tapi kita mau perkatakan firman ya. Dan kita percaya bahwa firman itu yang kita katakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan itu yang memerdekakan kita keluar dari setiap masalah. Percaya saudara, Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar ya. Dalam ekonomi, rumah tangga, apapun. Kita percaya, kita beriman kepada Tuhan ya. Mungkin kita belum melihat kenyataan. Tapi di Ibrani 11 katakan, apa iman adalah sesuatu yang kita harapkan walaupun kita belum melihat. Nah ini saudara, harapan kita apa saudara? Kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama Tuhan. Kita tidak akan memiliki suatu masa depan yang penuh dengan kecelakaan, kata firman Tuhan. Tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Bukanlah kecelakaan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, saudara. Yeremia 29 berkata seperti itu. Nah, itulah harapan kita, saudara. Kita mungkin masih belum melihat bahwa bukti-bukti itu kita belum melihat. Masih sakit mungkin, masih mengalami rumah tangga, pergumulan ekonomi. Saudara, kita ini saudara ya. Karena kita percaya bahwa kita iman kita itu timbul di waktu kita membaca dan melakukan firman Tuhan. Dan kita pegang firman Tuhan. Dan itulah akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan juga berkata di Yohanes ya, di Yohanes 8 ayat 32, saudara. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah ini saudara, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita saudara. Kalau saudara dan saya masih hidup di dalam kedagingan, seperti tadi kita baca saudara ya, maka kemerdekaan tidak akan kita miliki. Walaupun Tuhan Yesus sudah datang menyelamatkan kita semua ya. Keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita semua saudara. Tapi satu hal kita kerjakan keselamatan itu saudara ya. Dengan apa? Kita taat melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Maka itulah yang akan memerdekakan kita, saudara. Walaupun saudara sudah dalam pelayanan sekalipun, tapi saudara tidak hidup dalam kebenaran, maka saudara tidak akan dimerdekakan, saudara ya. Keselamatan itu Tuhan berikan kepada semua orang sebetulnya ya. Tapi firman Tuhan katakan siapa yang percaya kepadaku dan melakukan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, ya, mengerjakan keselamatan itu, kita akan memiliki suatu kemerdekaan, ya. Kita akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang terakhir juga ada di Yesaya 32 ya, ayat 17 ya. Yesaya 32 ayat 17 berkata seperti ini, di mana ada kemerdekaan di situ akan tumbuh damai sejahtera ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah ini saudara ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran itu ya, dia akan apa? Di mana ada kebenaran, di mana kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Walaupun mungkin saudara di tengah pergumulan, tapi saudara diberi kekuatan oleh Tuhan karena saudara mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kita akan melihat ada damai sejahtera saudara ya. Walaupun di tengah badai, di tengah gelombang ya. Seperti Daud berkata saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Walaupun di lembah kekelaman aku tidak takut karena gada dan tongkat Tuhan Yesus itulah yang akan memberikan kita kekuatan ya. Nah, dan saudara, di dalam kebenaran, akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini paling penting, saudara ya. Ada ketentraman karena kita hidup dalam kebenaran. Inilah kemerdekaan, saudara. Saudara, luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita tentang arti suatu kemerdekaan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Saya punya kesaksian bagaimana ada seorang anak ya yang dia rindu bapaknya untuk bertobat gitu. Bapaknya juga rindu untuk bertobat, tapi ada sesuatu yang mengikat bapaknya ini. Saudara, teman kami ini satu-satu sama-sama kepelayanan, sama-sama kami berdoa bersyafaat untuk berdoa dan berpuasa karena kami tahu di dalam doa dan berpuasa itu kita lagi melepaskan belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita gitu ya, firman Tuhan katakan. Dan doa dan berpuasa itu melepaskan juga belenggu dosa yang mengikat
keluarga kita atau orang lain yang Tuhan bawa untuk kita doakan. Nah, itu arti dari kita doa doa dan berpuasa. Nah, kami sama-sama berdoa dan teman kami ini dia rindu sekali supaya papanya dimerdekakan ya dari dosa yang mengikat dia gitu ya. Jadi papanya tuh jatuh bangun di dalam dosa gitu, Saudara. Dan Tuhan itu baik ya, Tuhan menunjukkan apa yang harus diterobos di dalam anak ini ya, teman kami ini untuk doakan buat ayahnya gitu ya, karena ayahnya itu ya sekali lagi saya bilang itu jatuh bangun di dalam dosa yang sama, Saudara. Nah, ada suatu saat bapaknya cerita bahwa dia punya punya cincin gitu ya. Nah, punya cincin, terus anaknya tuh lihat dia tuh kayak sesuatu yang nggak sejahtera lihat cincin itu sebetulnya. Cincin itu ada kayak apa ya, ada batu gitu ya, batu-batu apa sih namanya? Yang kita bilang apa sih, lupa lagi namanya, batu apa ya yang suka dipakai itu ya. Nah, terus batu itu kan sebetulnya ada yang memang cuma hiasan, ada yang memang ada isinya gitu ya. Nah, rupanya bapak itu cerita bahwa dia dikasih hadiah cincin itu ada isinya gitu ya, berarti ada mantra-mantra gitu ya. Nah, di saat anaknya dengar papanya bilang begitu, anaknya tuh langsung dikasih tahu sama Tuhan ya, sama Roh Kudus untuk ingatkan papanya untuk segera melepaskan batu itu, karena batu di cincin itu tuh itu ada isinya. Memang mereka sudah mantra-mantrain sebelum dikasih ke papanya ini. Sudah lama, Saudara ya. Tapi kita tahu memang itu ada suatu ikatan kan. Dan bapaknya ini tahu bahwa itu ada isi gitu ya. Dan orang yang memberi pun itu memberitahu bahwa itu ada isi gitu ya. Nah, di saat bapak ini mau dia sudah tahu bahwa tidak boleh gitu ya, dia harus melepaskan, tapi dia agak ragu-ragu untuk melepaskan itu, Saudara. Agak ya begitulah, ada suatu kuasa yang mengikat ke pikirannya, hatinya, Saudara ya. Nah, terus pada satu malam papanya tidur gitu ya, tiba-tiba cincin itu hilang gitu ya. Nah, terus bapaknya cerita kepada anaknya bahwa saya bangun pagi kok tiba-tiba cincin itu hilang. Dan saya cari-cari tuh nggak ketemu gitu ya. Nah, ini Saudara, akhirnya anak ini diberitahu sama Tuhan bahwa selama ini matanya, walaupun bapaknya punya mata ya bisa melihat, tapi diselubungi gitu ya oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di cincin itu, Saudara ya. Nah, terus akhirnya papanya mulai itu hilang, nggak tahu kemana gitu ya. Nah, di situ bapaknya tuh rindu beribadah. Bapaknya sih beribadah, nah orang Kristen, cuma kerinduannya tuh semakin kelihatan gitu, dia mencari Tuhan gitu ya. Jadi anaknya tuh merasa bahwa ada sesuatu yang sudah lepas gitu. Nah, ada sesuatu yang sudah dimerdekakan, Saudara ya, dari kuasa kegelapan yang mengikat dia selama ini gitu. Dan yang lucunya tuh cincin itu tidak ketemu gitu ya. Yaitu kata mereka sih itu kembali kepada itu ya. Saya juga nggak tahu seperti itu gitu, Saudara. Nah, puji Tuhan, Saudara, kita lihat di sini anaknya tuh tetap tekun berdoa dan papanya juga ceritakan semua. Dia mengaku dosa-dosanya gitu ya kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, Saudara ya. Karena ada sesuatu yang sudah memerdekakan dia, Saudara, yang selama ini terbelenggu dengan dosa-dosa yang mengikat dia, yang tidak bisa dia kuasai dosa itu ya. Yang bahkan dosa yang menguasai dia, Saudara. Tapi di saat dia salah satu yang dia 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 mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Saudara ya. Dia mulai menyadari bahwa apa yang dia sadar menerima sesuatu yang kita tahu kan bahwa kita kan berperang bukan darah dan daging, Saudara ya, tapi roh-roh jahat yang ada di udara ya. Jadi itu ya seperti itulah, Saudara ya, kalau kita menerima atau bahkan kita pergi kepada tukang ramah atau tukang berdukunan. Nah, ini Saudara, kita dibelenggu, Saudara. Kita tidak akan mengalami kemerdekaan daripada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan mau masuk di hati kita, Saudara? Eh, apa eh, Tuhan adalah terang ya. Sedangkan kita justru menerima sesuatu yang gelap, Saudara, itu tidak akan menyatu, Saudara ya. Nah, apalagi kita dengan sadar, kita sudah tahu anak Tuhan, kita sudah tahu kita adalah anak-anak yang dilindungi, diberkati, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi kita tidak sadar menerima hal seperti itu, Saudara ya. Karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan, Saudara. Nah, ini Saudara, umatku, bayangkan firman Tuhan katakan umatku. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, jangan sampai kita terhilang, Saudara ya. Kita binasa karena kita tidak mengenal firman Tuhan. Kita binasa karena kita tidak mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya. Mungkin kita baca firman Tuhan, kita beribadah. Tapi ya kita
mau terbelenggu, saudara. Kita tidak mau menerima kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Kita tidak mau menguasai akan dosa itu, saudara. Tapi kita mau dikuasai oleh dosa itu. Kita tahu kita sudah adalah anak-anak yang terang, ya. Berarti kita sudah menerangi kegelapan itu, saudara. Jangan sampai gelap bahkan gelap yang menguasai kita, saudara. Tapi kitalah yang menguasai kegelapan itu, saudara. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga singkat cerita, saudara, papanya itu benar-benar bertobat, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara, ya. Dan bahkan bapaknya terbeban untuk berdoa buat orang-orang yang teman-temannya yang hidup di dalam dosa, ya, apalagi yang masih percaya-percaya, yaitu saudara di Keluaran 20 kan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, gitu ya. Nah, ini saudara, yang papanya yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang ya pergi ke perdukunan, percaya kepada peramal-peramal, saudara. Nah, papanya rindu untuk teman-temannya juga, saudara, untuk dibebaskan, ya, dimerdekakan dari dosa-dosa yang membelenggu mereka, sehingga bapak ini menjadi tiang doa, pendoa syafaat, saudara, ya, buat teman-temannya, bahkan keluarga besarnya, saudara. Dia menerima kemerdekaan yang luar biasa, saudara, ya. Ini tanpa kita sadari, seringkali, saudara, itu ada dalam diri kita, ya. Saya berapa kali menemukan teman-teman saya juga, saudara, bagaimana mereka sudah Kristen masih pergi ke tukang ramal, gitu, masih percaya apa yang dikatakan tukang ramal itu, saudara. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kenapa kita mau dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan seperti itu, ya? Sehingga kita benar-benar dikuasai oleh yaitu hati dan pikiran kita tidak dikuasai lagi oleh Roh Kudus, ya. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sudah menyimpang daripada firman Tuhan. Tapi biarlah pada malam hari ini saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya. Dosa tidak lagi menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai dosa karena kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, saudara, ya. Puji Tuhan, biarlah firman ini menguatkan saya dan saudara, sekali merdeka tetap merdeka, saudara, ya. Kita merdeka di bangsa ini, kita merdeka juga, Tuhan, secara rohani kita, saudara, ya. Tidak ada lagi yang membelenggu kita, tidak ada lagi menindas kita, saudara, ya. Puji Tuhan, karena darah Yesus yang sudah memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan Yesus, kami percaya kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan, itu merupakan sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami tidak terbelenggu lagi, Tuhan. Kami bebas, Tuhan. Tapi biarlah kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami bukan kesempatan kami untuk berbuat dosa, tapi kesempatan kami untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa, Tuhan, yang dimerdekakan saat ini. Banyak jiwa-jiwa, Tuhan, yang dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka selama ini, Tuhan. Kami percaya darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan keluarga kami, mungkin pasangan kami, anak kami, orang tua, kakak, adik, keluarga besar kami yang belum merdeka dari dosa. Tapi biar saat ini Engkau bawa kami menjadi tiang doa, doa syafaat, merdekakan mereka dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka. Mereka dibebaskan, Tuhan. Mereka dibebaskan di dalam Tuhan Yesus. Makan bangsa ini, Tuhan. Pemimpin-pemimpin dekatkan mereka dari dosa, Tuhan. Jangan biarkan mereka terbelenggu, Tuhan. Jangan biarkan mereka hidup di dalam kegelapan, Tuhan. Jangan biarkan pemimpin-pemimpin di bangsa kami, Tuhan, bahkan keluarga kami, Tuhan, yang masih dikuasai oleh dosa. Tapi biarlah kami yang menguasai dosa itu, Tuhan, karena kami sudah dimerdekakan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih darah yang mahal yang sudah tercurah buat kami, Tuhan. Darah-Mu, tubuh yang mahal, Tuhan, yang sudah tercurah buat kami, Tuhan. Biar kami mau menghargai itu, Tuhan. Kami mau takut akan Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami dijamah, diurapi oleh Tuhan. Semua yang ada di Zoom ini, bahkan keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Ya, kita sama-sama berdoa. Video, tolong video. Videonya, ya. Ya, kita sama-sama berdoa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan
Berikan kami kekuatan, kesehatan, kami bisa ikut Zoom ini karena kemurahan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan firman Tuhan yang memerdekakan kami, menyucikan, membersihkan hati dan pikiran kami. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang di kayu salib, kami sudah dibebaskan, dimerdekakan dari segala ikatan kuasa kegelapan, ikatan roh apapun juga. Kami sudah dilepaskan dari roh kesombongan, roh kekuatan diri sendiri, roh apapun juga mengikat tubuh jiwa roh kami. Dan oleh kuasa bilur-bilur yang kami sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menolong dan membebaskan kami, memerdekakan kami. Karena kerajaan Allah adalah kebenaran, firman Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, menguasai pikiran hati kami. Bukakan mata pikiran hati kami, cengkram batin hati roh kami, terangi pikiran hati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian dari Roh Kudus. Oh, apa yang kami dengar firman Tuhan malam ini. Berikan roh hikmat, pengertian, dan berikan kuasa untuk bisa melakukan firman-Mu. Supaya kami bisa taat akan firman-Mu. Karena Roh Kudus, Kau yang ada di diri kami, Kau lebih besar, Kau berkuasa. Oh, Roh Kudus, Kau pimpin kami supaya kami bisa melakukan firman. Dan firman itu sendiri yang memerdekakan, membebaskan, berikan kami kekuatan, kesehatan, roh damai, sejahtera, sukacita, memimpin, menuntun. Oh, orang hatinya melekat kepada Tuhan akan dibentengi, dijaga, disertai, diberkati. Terima kasih buat firman yang Kau berikan pada kami. Oh, terima kasih Tuhan buat, oh Tuhan, Bu Stanley Tuhan. Oh, terima kasih firman yang Tuhan Kau berikan pada kami. Tuhan yang menguatkan, membebaskan, memerdekakan kami. Oh Tuhan, pakailah Tuhan supaya makin hari makin indah di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan makin hari makin dibukakan dan kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, Kau memimpin menuntun kami di malam ini, di Zoom ini Tuhan, dan juga Tuhan tolong Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih, kami percaya Alfian juga Tuhan berkati, pimpinan pujian Tuhan makin hari makin indah di hadapan Tuhan, supaya kami betul-betul menyanyi, memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga oh Pak David Tuhan, Kau pakai Tuhan, Pak David makin hari makin indah, dan juga Tuhan bukakan firman-Mu Tuhan, makin hari makin kami bisa mengerti, dan kami bisa mendapat kekuatan dari firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, dan keluarganya, suami istri, anak cucu, semua Tuhan diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, dijaga, dilindungi. Oh Tuhan, hadirat Tuhan selalu menyertai keluarga mereka Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, have a blessing Tuhan, supaya makin hari makin orang haus lapar akan firman-Mu dan datang kepada Tuhan melalui Zoom maupun onsite Tuhan. Tuhan berikan roh gairah, roh menyala-menyala datang untuk ikut kebaktian onsite hari Rabu Tuhan. Kami percaya, kami berharap, bersandar, berserah sepenuhnya. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa Tuhan. Tolong Tuhan pimpin, Kau sertai bangku-bangku semua itu Tuhan, supaya mereka jiwa-jiwa datang. Tuhan berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Tolong Alfian. Ya, terima kasih namanya Ci Yun. Pengumuman Bapak Ibu Saudaraku, Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tuhan besar terjadi di tahun 2024. Amin. Ibadah Raya Rabu tanggal 28 Agustus 2024 jam 7 malam bersama hambanya Pastor David Lee MPM di Dharma Permai Timur 12 nomor 4. Ada perjamuan kudus, mari datang bawa jiwa-jiwa baru. Doa malam online tetap seperti biasa, Senin tanggal 2 September jam 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Berikutnya, Christmas Celebration Rabu 11 Desember 2024 jam 6 sore, tempat restoran Jang Peles, tiket 200.000 per orang. Bisa pesan sekarang dengan Ibu Gembala Buleli. Berikutnya, ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada hambanya Ibu Pendeta Stan Sirungkat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluannya disediakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA L David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum perpuluhan, ucapan syukur dan pengembangan PT Harvest Blessing, Bapak Ibu Saudaraku. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, apa yang sudah kita dengar malam hari ini, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita pasti berubah, dan kami semua yang ada di tempat ini bukan sebuah perasaan, tetapi firman Tuhan yang sudah meneguhkan bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kutuk, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari segala kelemahan, sehingga hidup kami boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan terus tempatkan kami di tempat yang terbaik, yang di atas bukan yang di bawah. Tuhan buat semuanya semakin baik dan sempurna. Terima kasih, berkat ini mengalir buat Ibu Stansia Rungkat, pelayanannya, keluarganya, apa yang dibutuhkan, terus tambahkan dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya malam hari ini memerdekakan segala kelemahanmu. Yang sakit sudah sembuh, yang kekurangan diberkati, yang ngalamin masalah dibukakan jalan. Oh, percayalah malam hari ini, hidupmu lebih daripada pemenang. Yakinlah dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.